Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Feki Reken SMM, merupakan dosen tetap pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Patimura Ambon, jurusan Manajemen Bidang Ilmu Manajemen Pemasaran. Video ini dibuat untuk menjadi persyaratan sertifikasi dosen tahun 2025 gelombang 1 yang diselenggarakan oleh Kemdikti-Saintek terkait pernyataan diri dosen pada aspek pengajaran dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT. Adapun mata kuliah yang saya ampu yaitu pemasaran online pada semester genap tahun ajaran 2024-2025 yang memiliki bobot 3 SKS. Sistem pelajaran yang saya lakukan pada mata kuliah adalah menggunakan sistem Delivery Interaction Assessment. Delivery sendiri merupakan suatu kegiatan yang saya lakukan sebagai pengajaran di mana saya akan menyiapkan materi pembelajaran untuk membantu mahasiswa dalam belajar secara mandiri sehingga materi yang diberikan dapat diterima dengan baik oleh mahasiswa. Kemudian yang kedua adalah interaction. Bagaimana kegiatan tatap muka antara dosen dan mahasiswa yang dilakukan di kelas untuk membahas mata kuliah agar dapat tercapainya tujuan dari pembelajaran. Yang terakhir ada assessment. Bagaimana pemberian tugas yang terstruktur yang dirancang seperti membahas suatu artikel, kuis, dan menyelesaikan kasus guna untuk mengukur kemampuan mahasiswa secara objektif serta keaktifan dari mahasiswa. Adapun deskripsi mata kuliah pemasaran online yaitu teknologi internet secara signifikan mempengaruhi cara sebuah bisnis menjual produk mereka dan berinteraksi dengan pemasok mereka. E-marketing akan membantu kita mengembangkan pemahaman menyeluruh tentang prinsip dan praktik penggunaan internet dan teknologi lainnya seperti media sosial dan telepon seluler untuk memasarkan barang dan jasa. Meneliti berbagai model bisnis yang digunakan dalam pemasaran elektronik dan mengeksplorasi teknik dan metodologi untuk melakukan penelitian e-market dan mengembangkan kecerdasan kompetitif dalam sebuah organisasi. Selain itu, e-marketing juga menjabarkan secara rinci untuk merencanakan dan menerapkan strategi e-marketing yang komprehensif menggunakan strategi penetapan harga alternatif, periklanan, dan promosi serta jalur distribusi. E-marketing juga mempertimbangkan isu penting lainnya seperti akuisisi dan retensi pelanggan dan tantangan yang dihadapi perusahaan dalam penerapan strategi marketing di pasar global. Untuk capaian pembelajaran meliputi CPL 5 dan CPL 9. CPL 5 mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan penerapan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahlian. CPL 9 mampu merancang prosedur riset dengan tema terkini dalam ranah manajemen dan bisnis, mengkomunikasikan hasil diperoleh baik dari aspek praktis maupun teoritisnya demi kemajuan pengembangan ilmu pengetahuan. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah pemasaran online ada 4. Yang pertama, keterampilan kerja khusus, mampu memanfaatkan ilmu pengetahuan teknologi bidang manajemen, kemudian mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi. CPMK yang kedua adalah penguasaan pengetahuan, menguasai konsep teoritis bidang ilmu manajemen secara umum, menguasai konsep teoritis manajemen keuangan, sumber daya manusia, dan pemasaran secara mendalam. Kemudian memformulasikan penyelesaian manajemen secara prosedural. CPMK yang ketiga adalah aspek manajerial, mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan data, mampu memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi. Kemudian CPMK yang keempat adalah aspek sikap dan karakter, bertanggung jawab terhadap pencapaian hasil kerja sendiri secara profesional dan etik, bertanggung jawab terhadap pencapaian hasil kelompok secara profesional dan etik, kemudian bersikap sesuai dengan tuntutan spiritual, kemudian bersikap sesuai dengan tuntutan sosial, dan terakhir adalah bersikap sesuai dengan tuntutan profesional. Untuk media pembelajaran pada mata kuliah pemasaran online ini ada 3 komponen utama yang meliputi RPS yang dapat diunduh melalui siakat Universitas Patimura. Kemudian yang kedua adalah PowerPoint, studi kasus dan artikel ilmiah, dan terakhir adalah video pembelajaran. Adapun materi pembelajaran pada mata kuliah pemasaran online ini meliputi pertemuan pertama adalah RPS, kewajiban sumber pembelajaran dan kontrak perkuliahan. Kemudian yang pertemuan kedua adalah e-marketing, past, present, and future. Pertemuan ketiga adalah perencanaan pemasaran online. Kemudian pertemuan keempat adalah Global E-Markets 3.0. Pertemuan kelima adalah riset marketing. Pertemuan keenam adalah connecting consumer online. Pertemuan ketujuh adalah segmentation targeting, differentiation, and positioning strategis. Pertemuan ke-8 adalah ujian tengah semester. Pertemuan ke-9 adalah produk di online offer. Pertemuan ke-10 adalah price di online value. Pertemuan ke-11 adalah internet untuk distribusi. Pertemuan ke-12 adalah e-marketing communication on media.
pertemuan ke-13 e-marketing, pertemuan ke-14 e-marketing communication on media, pertemuan ke-15 adalah manajemen hubungan pelanggan online, dan pertemuan terakhir adalah masalah ujian akhir semester. Penilaian mata kuliah pemasaran online mencakup 4 komponen utama, yaitu kehadiran dan partisipasi memiliki bobot 10%. Kemudian tugas individu dan kelompok memiliki bobot 15%, ujian tengah semester memiliki bobot 35%, ujian akhir semester memiliki bobot 40%. Penilaian dilakukan secara objektif berdasarkan indikator seperti ketepatan dan pembahasan materi, partisipasi aktif, serta kemampuan analisis terhadap studi kasus. Saya menggunakan rubrik penilaian yang jelas dan terukur. Hasil evaluasi saya sampaikan kembali kepada mahasiswa sebagai bagian dari proses umpan balik untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Dengan pendekatan ini, saya berkomitmen untuk menciptakan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa, sekaligus menyiapkan lulusan yang mampu berpikir kritis, adaptif terhadap perubahan terkhusus perkembangan teknologi, khususnya bagaimana melakukan pemasaran online secara menyeluruh tanpa harus melakukan pemasaran secara konvensional. Untuk tahap berikutnya, mari simak video pembelajaran pada mata kuliah pemasaran online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Salam. Bagaimana kabarnya semua? Sehat toh? Sehat. Tidak mengurungkan semangat kalian untuk kuliah walaupun hujan. Oke, kita ini masuk ke pertemuan ketiga. Sebelum kita memulai perkuliahan kita pada siang hari ini, sebagai orang beragama, sebaiknya kita memulai doa ya. Sudah kerjaan kita masing-masing. Doa dimulai. Selesai? Oke. Sebelum saya membahas pertemuan ketiga, saya mau tanya kepada teman-teman semua, kepada adik-adik. Pertemuan kedua kemarin kita bahas apa ya? Strategi marketing sama strategi. Ada yang bisa satu orang saja, jangan jawab bersamaan. Mungkin bisa satu orang angkat tangan. Nah, oke. Oke. Strategi marketing dan performance. Nah, pertanyaan kedua terkait dengan perkuliahan kita minggu lalu. Ada 3 klasifikasi model e-bisnis. Siapa bisa jawab? Oke, Juna, silakan. Oke, yang pertama itu dalam klasifikasinya itu terbagi 3, level aktivitas, level proses bisnis, sama level modalitas. Oke ya, berarti ada 3. Jadi itu yang kalian harus bisa tahu dan mengerti terkait dengan klasifikasi model e-bisnis. Nah, sekarang kita masuk ke pertemuan yang ketiga. Ini namanya di e-marketing plan. Nah, di e-marketing plan. Jadi semua ini rencana pemasaran melalui e-marketing, bukan lagi marketing tapi e-marketing. Jadi memanfaatkan apa? Elektronik, toh? Nah, ini ada capaian pembelajaran yang kita harus tahu dan mahasiswa yang harus tahu juga. Tugas yang harus dilakukan dan membuat daftar bola pendapatan biaya utama yang diidentifikasi selama proses perencanaan e-strategi marketing. Jadi semua ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini ada kesimpulan aplikasi X. Siapa yang punya aplikasi X di sini? Semua atau punya toh? Atau memang ada yang belum punya? Nah, dulu X apa dulu? Sebelum X apa? Nah, Twitter. Siapa founder dari X sekarang? Elon Musk. Elon Musk mengakuisisi Twitter dan dia mengubah menjadi aplikasi X. Nah, aplikasi X itu semakin bagus sekarang. Dia semakin mengikuti perkembangan zaman. Karena apa? Latar belakang. Nah, dia bisa terintegrasi juga dengan media sosial lainnya. Format tulisan. Dan juga aplikasi bisa menjadi sarana yang tepat bagi customer service pusat untuk melakukan pekerjaannya. Jadi ini salah satu aplikasi yang banyak, platform aplikasi yang banyak diminati oleh kalangan muda. Aplikasi X. Kalau Instagram, TikTok itu pasti kalian sudah punya semua. Tapi kalau ini, aplikasi X ini dia melakukan pembaruan dari Twitter ke X dengan berbagai macam fitur yang dia ubah mengikuti perkembangan zaman. Nah, itu namanya strategi e-marketing. Ada lagi satu aplikasi yang lagi viral sekarang apa? Canva. Canva. Ya, kenapa Canva? Karena Canva dia bisa buat video kita kayak jadi promosikan atau punya produk itu secara bagus dan menarik. Terus? Terus Canva lagi apa lagi? Canva lagi yang fitur-fiturnya lagi hit sekarang. Apa? Ada yang tahu? Canva. Canva kan sudah ada template desain. Kita bisa buat desain sendiri. Mau video, mau image, semua ada template-nya. Tapi ada lagi yang paling penting ini yang bisa menghasilkan uang, apa namanya? Bukan, di Canva ini, di Canva. Kita mendesain produk kan mendesain logo itu terbayar. Jadi kalau misalnya kita desain itu, kalau kita upload di Canva tuh kalau misalnya ada yang pakai logo atau template kita itu bisa menghasilkan. Good. Itu namanya affiliate. Sekarang itu Canva lagi gencar melakukan affiliate. Jadi kalau ini tidak sekedar desain saja. Jadi hasil karya kalian itu bisa kalian perjual. Bisa kalian jual. Jadi nanti orang beli, nanti kalian dibayar pakai dolar.
Proses perencanaan e-marketing. Nah, ini ada 3 poinnya, bagaimana teknologi informasi membantu pemasar dalam membangun pendapatan dan pangsa pasar atau mengurangi biaya. Nah, ini ya. Jadi kalau kita fokus kepada e-marketing itu, kita tidak melakukan lagi biaya yang besar. Kalau konvensional kan kita butuh biaya besar, kita harus mempromosikan produk. Misalnya kalau kalian tinggal di Ambon, kalian punya UMKM, mau promosikan produk itu kan harus keluar kota lagi, bawa barang. Tapi kalau kita pakai e-marketing, kita tinggal apa? Mempromosikan di media sosial, di WhatsApp, entah itu yang berbayar atau tidak. Dari saran dan strategi e-bisnis ke dalam tujuan pemasaran, serta strategi dan taktik yang dapat dieksekusi dengan baik untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Nah, ini ya, berarti ada beberapa strategi. Terus yang ketiga itu proses pemasaran. Ini merupakan 3 hal, yaitu pembuatan rencana pemasaran, implementasi rencana, dan evaluasi rencana. Jadi ini rencana pemasaran dulu. Nanti kalian buat implementasinya, kalian susun strateginya. Oh, nanti saya punya produk ini, saya nanti mau pasarkan melalui media sosial apa. Terus baru kalian implementasikan. Implementasikan berarti apa itu kalau implementasi biasa? Kita eksekusi. Oke, sekarang kita masuk ke 7 step e-marketing plan atau 7 langkah yang harus dilakukan dalam perencanaan e-marketing. Jadi ada 7 langkah yang kalian harus lakukan nanti. Apa kalau kalian yang sudah terjun di UMKM? Ada sini punya UMKM? Ada. Produk apa? Masker. Masker. Ya. Itu maskernya itu kau desain atau masker yang Masker muka. Oh, masker muka. Oh, masker muka. Jadi itu masker muka kau bikin sendiri atau kau ambil dari distributor? Bikin sendiri. Dari mana dia punya bahan itu? Jadi itu kan bahan alami. Nah, dari daun putih sama berapa? Itu kan daun putih itu dari zaman dulu kan digunakan untuk perawatan muka. Itu juga digunakan sebagai masker kalau untuk orang tua yang zaman dulu. Jadi kami gabungkan kedua bahan tersebut menjadi satu untuk mendapatkan manfaat yang lebih optimal. Itu sudah berjalan berapa tahun baru? Dari tahun kemarin, Pak. Nah, itu kau punya produk itu kau pasarkan melalui apa? Ini kan sekarang kita dari e-marketing ini. Itu lewat media sosial juga, Pak. Media sosial mana ya? Kau lebih fokus kemana media sosial? Di Instagram. Oh, Instagram. Berarti kau punya akun Instagram sendiri terkait masker itu. Apa nama Instagramnya? Ini belum, Pak. Itu kayak pasarkan anggota, terus masing-masing anggota itu pasarkan dia. Harus dong ada kalian punya akun bisnis, namanya orang biasa bilang akun bisnis untuk khusus menjual kalian punya masker. Jadi ada adminnya yang olah, yang kelola. Terus logo sudah ada logonya toh? Nah, sudah ada logo. Nanti bikin deskripsi. Kalian punya penjualan di Instagram supaya lebih profesional. Nah, makanya itu kenapa ada Instagram itu ada namanya apa? Profesional toh? Nah, itu supaya ketahuan bahwa kalian itu betul-betul tokonya itu ada begitu ya, bukan fiktif belaka. Sama TikTok juga begitu. Ada sekarang diubah ke dari pribadi ke profesional. WA pun begitu toh? Nah, kalau kalian punya produk UMKM itu ya, kalian harus ada punya Instagram sendiri yang profesional. Betul-betul kalian yang olah. Jangan digabung dengan akun pribadi. Ingat ya, jangan sekali-kali menggabung akun pribadi. Instagram kan bisa diakses 3 akun toh dalam satu HP toh. Nah, itu. Nah, ini ya tadi 7 steps in marketing plan. Nah, ini ada 7 yang kita harus tahu sebelum kita melakukan e-marketing plan. Namanya ada analisis situasi atau situation analysis. Analisis mendalam mengenai lingkungan internal dan eksternal bisnis, termasuk analisis SWOT. S-nya apa? Strengths, betul. Threats atau ancaman. Nah, itu yang perlu diketahui oleh kalian yang masih baru merintis apa? Perusahaan atau kalian punya merintis UMKM. Baru kalian masuk ke langkah yang kedua, perencanaan strategi e-marketing atau e-marketing strategic planning. Nah, di mana ini merancang strategi digital marketing yang spesifik. Nah, ini meliputi target pasar, pesan dan kanal yang akan digunakan. Nah, ini baru kalian perencanaan strategi e-marketing. Kalian ini fokus target pasarnya kalian apa? Siapa? Oh, untuk Gen Z. Ini kalau masker ini untuk apa? Gen Z atau generasi milenial. Nah, Gen Z, generasi milenial. Terus, oh, berarti ini kan dia produk kecantikan, berarti akan banyak ke gendernya ke woman. Toh? Gendernya ke woman. Terus, itu kan harus lihat dulu target spesifiknya bagaimana, dari usia, jenis kelamin. Nah, baru kalian tentukan nanti kanal yang akan kalian gunakan. Kanal itu berarti platform ya, atau marketplace yang kalian akan gunakan nanti bagaimana. Kalau kalian ini mau fokus nanti ke marketplace, ya kalau fokus marketplace berarti kalian fokus ke Shopee, Tokopedia. Nah, itu Shopee paling banyak orang pakai. Nah, kalau kau fokus di situ, oh saya nanti mau jual produk saya di Shopee, di marketplace, di kanal ini deh. Karena Shopee itu banyak penggunanya. Nah, kalian bikin akun Shopee, akunnya bukan akun pribadi, akun bisnisnya kalian di Shopee. Nah, baru kalian bisa jual. Terus pasarkan lagi di Instagram. Nah, kalau mau dari awal bisa mengetahui bagaimana antusiasme pembeli kalian, calon konsumen kalian itu, kalian coba ke teman-teman kalian dulu. Namanya biasa kita kalau kalian biasa belanja di toko-toko itu ada biasa tester toh. Nah, itu masker. Kalian coba tanya ke teman-teman kalian cewek. Kalian kasih 1, 2, 3 bagaimana? Biasa begitu. Maskernya ini cocok nggak kalian? Jangan sampai pakai maskernya orang langsung buka beruntusan. Nah, itu berarti ada yang salah dengan ingredients-nya. Jadi itu menjadi evaluasi juga.
Jadi jangan langsung pasarkan secara global atau secara nasional. Lihat dulu tetangga-tetangga kalian, teman-teman kalian, coba 3 cewek atau 4 cewek. Nah, kasih. Ini ada saya punya masker ini, produk saya terbaru. Rencana saya mau pasarkan di kanal marketplace, di Shopee, di Tokopedia, tapi saya minta kalian punya testimoni begitu setelah memakai bagaimana. Nah, itu. Jadi sebelum melakukan perencanaan strategi marketing. Terus nanti pesannya bagaimana, ini punya masker ini nanti kau bikin juga apa namanya orang copywriting yang bagus. Baru nanti itu yang ketiga adalah tujuan atau objektif. Nah, menetapkan tujuan yang jelas dan terukur yang ingin dicapai melalui kampanye e-marketing seperti peningkatan penjualan dan peningkatan brand awareness atau peningkatan loyalitas pelanggan. Nah, nanti ini di pemasaran biasanya kalau kalian bikin jurnal penelitian yang paling banyak dibahas. Oke, kemudian yang keempat itu adalah namanya strategi e-marketing. Nah, mengembangkan strategi yang akan digunakan untuk mencapai tujuan e-marketing seperti email marketing, sosial media, marketing, search engine optimization atau biasa disebut dengan search engine optimization, SEO, dan content marketing. Nah, ini poin keempat ini waktu saya PKM di Banda Neira itu ini yang saya lakukan. Kemarin saya melakukan PKM di Banda Neira tahun 2024. Itu terkait dengan digital marketing terhadap UMKM yang ada di Banda Neira. Karena di sana itu pelaku UMKM itu belum dia belum tahu dan belum paham mengenai teknologi untuk menjual mereka punya produk. Padahal produk mereka itu bagus, sangat bagus sekali. Dari handcraft, dari makanan, tapi tidak ada wadah yang mereka bisa lakukan. Mereka hanya mengandalkan distribusi. Agent mereka titip ke pasar-pasar, ke toko-toko. Tapi kalau mereka jual pemasaran online, mereka tidak harus membagi profit. Karena kalau mereka taruh di pasar, pasti mereka menjual juga harga yang lebih murah. Tapi kalau mereka menjual sendiri, pasti harganya lebih masuk akal begitu ya. Mereka profitnya itu mereka dapat full, tidak harus dibagi kepada perantara atau distributor begitu ya. Nah, itu yang kami lakukan kemarin sama para dosen di Banda Neira, melakukan sosialisasi penggunaan media sosial untuk memasarkan produk UMKM mereka. Ini strategi marketing ini. Jadi itu ada tujuan yang bisa dicapai nanti. Terus yang kelima adalah rencana pelaksanaan atau implementation plan. Mengorganisir dan menjadwalkan kegiatan e-marketing termasuk alokasi sumber daya, tim yang bertanggung jawab, dan jadwal peluncuran. Nah, ini. Sebelum kalian peluncuran ada rencana pelaksanaan. Kalian harus siapkan, kalian punya sumber daya. Orang-orang yang turun nanti langsung melakukan pemasaran. Terus nanti bertanggung jawab dalam jadwal peluncuran. Jadi setelah 4 poin ini tercapai nanti, ini ada situation analysis, e-marketing strategi planning, objektif tujuannya, e-marketing strategi, baru ada namanya implementation. Jadi harus ada implementasinya ya. Jadi di sini kan saya akan bagi 2 kelompok saja, kita bahas studi kasus. Jadi nanti kalian biasa kursinya di sini. Oke. Sekarang ini saya bagi 2 kelompok untuk melakukan diskusi begitu ya. Ada yang pro, ada yang kontra terkait dengan apakah toko offline itu sebaiknya dihilangkan atau tidak. Oke, dari grup yang pro dulu. Kasih saya alasannya. Oke, menurut kelompok pro kami setuju dengan menghilangkan atau menutup dari toko-toko offline yang ada. Seperti yang tadi Bapak jelaskan juga, kita memasuki era digital di mana kita melakukan pemasaran itu pemasaran online. Jadi kita dapat mendorong inovasi beralih ke model bisnis yang online gitu. Jadi bergabung dengan mungkin toko-toko offline bisa bergabung dengan Maralo terus membentuk suatu layanan yang layanannya itu berbeda dari toko-toko yang ada. Oke. Bagaimana yang kelompok kontra ini yang tidak setuju? Oke, Juna. Oke, izin Pak. Berdasarkan data terbaru, itu di riset tahun 2024 kemarin, itu menunjukkan bahwa 33,4% itu masyarakat Indonesia masih lebih tertarik untuk menggunakan atau sistem berbelanja itu menggunakan offline. Dengan alasan di sini kurang lebih ada 6 alasan yang mereka rumuskan. Yang pertama itu pengalaman langsung, di mana pelanggan itu mereka lebih suka berbelanja secara langsung gitu. Yang kedua itu interaksi personal, di mana mereka bisa langsung berinteraksi dengan penjualnya gitu. Yang ketiga itu keamanan transaksi. Nah, keamanan transaksi di sini mereka mengatakan bahwa ketika mereka transaksi online, biasanya barang yang sampai itu tidak sesuai, gitu. Jadi mereka lebih mengutamakan keamanan saat mereka melakukan transaksi. Yang keempat itu ketersediaan produk. Jadi mereka lebih suka ketika mereka berbelanja produknya itu langsung mereka dapatkan dan bisa bawa pulang, gitu. Mereka tidak perlu menunggu waktu lama untuk barangnya sampai kepada tangan mereka. Yang kelima itu pengembalian yang lebih mudah. Nah, ketika mereka berbelanja dan produknya tidak sesuai, mereka bisa langsung mengembalikan produk itu. Gitu. Jadi mereka lebih merasa lebih aman ketika berbelanja offline. Dan yang terakhir itu kenyamanan dan aksesibilitas, di mana mereka lebih merasa nyaman ketika berbelanja offline.
Gitu. Jadi dari 100% itu 33,5% masyarakat Indonesia itu memilih berbelanja offline, sedangkan 70% yang lainnya itu dibagi dua. Ada masyarakat yang memang mereka berbelanja offline sama online itu setara, dan ada juga yang memilih online. Gitu. Jadi masih lebih besar masyarakat Indonesia itu memilih berbelanja secara offline. Oke, berikan peluang buat tim kontra dulu. Teman kontra. Betul ya teman-teman, kita itu masih membutuhkan namanya toko offline. Toko offline itu masih menjadi ekosistem. Kenapa? Menjadi ekosistem omnichannel. Tahu nggak omnichannel? Omnichannel itu dia itu bisa terintegrasi dengan kita bisa pesan online, tapi nanti kita ambilnya offline. Itu namanya omnichannel. Jadi kita itu memesan itu banyak saluran terintegrasinya. Kalau multi-channel itu dia cuma fokusnya apa? Ke website, ke sosmed. Tapi kalau omnichannel itu, misalnya saya mau beli pakaian, saya mau beli baju, saya ini buka aplikasi Sarah, tahu nggak Sarah? Sarah atau Uniqlo. Saya pesan di HP lewat online, tapi nanti saya ambil itu barangnya di store. Itu namanya offline. Jadi kita beli online, pengambilan barangnya offline. Itu namanya omnichannel itu. Jadi dia terintegrasi dengan bisa beli online, bisa ke beli ambilnya secara offline. Itu omnichannel. Kalau multi-channel itu dia fokusnya ke website, ke sosmed. Jadi beda ya omnichannel sama multi-channel. Nah, jadi otomatis itu toko-toko offline itu masih menjadi ekosistem omnichannel. Karena data dari 75% itu pengguna ekonomi itu yang ada di Indonesia itu rata-rata itu masih menggunakan kanal untuk belanja. Mereka masih beli di Sarah atau di Uniqlo. Kalau saya nggak tahu ya, kalau di Ambon itu di Celsius masih ada nggak begitu pembelian online mengambil offline. Tapi kalau di kota besar itu kayak di Zara itu kita beli secara online. Nanti saya ambil di offline, nanti mungkin 3 hari baru saya ambil di sana tokonya. Jadi kayak tadi bilang Juna, kalau ada yang rusak saya bisa kembalikan. Berbeda kalau multi-channel itu dia tidak terintegrasi dengan pembelian, tidak terintegrasi dengan pengambilan offline. Kita beli online, ya datanya juga nanti pasti online juga. Datanya nanti langsung COD atau datanya nanti langsung tanggal berapa. Tapi kalau omnichannel itu kita pesannya online, nanti kita bisa ambil secara offline di store-nya langsung, di official store-nya. Dan banyak juga sekarang itu toko-toko offline itu dia sudah menciptakan hubungan emosional dengan pelanggan, membuat itu toko-tokonya lebih bagus lagi. Kayak apa? Kemarin kayak Popmart, di sini belum ada Popmart yang jual bubu. Nah, cewek-cewek kan suka itu kok toko-tokonya yang betul-betul yang ngejreng, yang bagus untuk tempati foto-foto. Nah, itu kan mereka datang di situ. Itu kan menciptakan hubungan emosional. Jadi, toko itu offline itu banyak. Mereka punya modifikasi, mereka punya toko offline. Tidak mau kalah sama toko online. Sebenarnya nanti kalau pelanggan datang itu mereka menciptakan hubungan emosional. Dan mereka akan tertarik untuk membeli produk tersebut kayak Popmart tadi saya bilang. Kalau yang multi channel itu kayak Skin TV, Skin TV itu dia cuman titip, dia jual di toko-toko A, toko B, toko C. Kalau beda kalau omni channel. Nah, kalau kenapa juga toko offline masih betul-betul masih berpotensi dan tidak boleh ditutup juga karena banyak orang membandingkan harga dengan di marketplace. Kadang kalau kita bandingkan harga, saya beli pakaian ini A di toko A. Pas saya cek di toko online kok harganya jauh beda, belum lagi bayar ongkir. Nah, itu juga ada perbandingan antara toko online sama toko offline. Nah, sebaiknya bagaimana caranya kita sebagai pelaku UMKM ini untuk memasarkan punya produk itu, ya kita pakai dua cara, tetap online, tetap juga offline. Pakai omni channel boleh, pakai multi channel juga boleh. Nah, itu ya. Ya nanti nih teman-teman tadi terusnya tadi adik ini siapa namamu ya? Santi, dia sudah fokus ke UMKM maskernya. Nanti dia lihat, nanti dia buka toko offline juga, nanti juga pasaran juga secara online juga. Nanti dia bisa bikin aplikasi. Bisa pembelian online, pengambilan offline. Itu namanya omni channel. Jadi bukan dia fokus ke multi channel saya, tapi dia fokus juga ke omni channel. Oke, sampai di sini pertemuan kita ya pada siang hari ini terkait pertemuan ketiga itu. Apa tadi pertemuan ketiga? Di e-marketing strategi ya, melakukan strategi penjualan melalui e-marketing. Tapi ingat ya, toko offline itu tidak boleh dihilangkan, tetap ada karena itu menjadi ekosistem ekonomi omnichannel. Oke? Oke, sebelum kita menyelesaikan program kita pada siang hari ini sebagai orang beragama, tadi kita membuka dengan doa toh, kita menutup dengan doa, tapi saya jangan lupa ya nanti absennya kalian isi, nanti saya input di siakat. Ya, absennya diisi ya, ketua kelas Juna ya, nanti isi absennya, baru nanti kasih ke saya, kita isi ke siakat pertemuan ketiga. Oke, sebelum kita meninggalkan kelas, mari kita doa, menurut agama dan kita masing-masing, doa dimulai. Oke, terima kasih semua ya. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Hati-hati di jalan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sekian video pembelajaran mata kuliah pemasaran online pada pertemuan ketiga perencanaan pemasaran online pada jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Patimura Ambon. Semoga video ini dapat menjadi pertimbangan baik dalam proses pengajuan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. How to mese.